Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar. Pembahasan kali ini kita akan mempelajari tentang pengukuran. Sebelum itu, mari kita lihat gambar berikut ini. Tentunya kalian sering melihat kegiatan seperti ini kan? Kira-kira mereka sedang melakukan apa ya? Iya, betul sekali. Mereka sedang mengukur atau melakukan kegiatan pengukuran. Lalu, pengukuran itu apa ya? Mari kita simak penjelasan berikut. Pengukuran merupakan suatu proses membandingkan suatu besaran dengan besaran lainnya yang sejenis yang digunakan sebagai satuan. Lalu, di sini ada kata besaran dan satuan. Kira-kira apa itu besaran dan satuan ya? Untuk lebih paham lagi, mari kita simak contoh berikut ini. Misalnya, kita akan mengukur tinggi badan seorang anak menggunakan meteran dalam bentuk stiker dinding. Hal ini berarti kita sedang membandingkan tinggi badan si anak dengan tinggi meteran, di mana meteran merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengukur tinggi badan si anak. Dan ternyata setelah diukur, si anak ini memiliki tinggi 100 cm. Kira-kira mana yang termasuk besaran dan satuannya ya? Ya, betul sekali. Tinggi merupakan besaran, 100 merupakan nilai dari tinggi, dan sentimeter adalah satuan. Jadi, besaran adalah sesuatu yang dapat diukur, memiliki nilai, dan satuan. Misalnya, kita dapat mengukur suhu badan, tinggi badan, dan massa suatu benda. Sekarang, kita ukur tingginya dengan jengkal anak. Hasilnya adalah 6 jengkal anak. Kemudian kita ukur tinggi badannya menggunakan jengkal ibu dan hasilnya 3 jengkal ibu. Nah, jengkal si ibu dan anak ini kita sebut sebagai satuan. Satuan merupakan pembanding dalam pengukuran. Satuan dibedakan menjadi 2, yaitu satuan baku dan satuan tak baku. Contohnya seperti ini. Tadi kan kita sudah mengukur tinggi badan anak menggunakan meteran. Hasilnya 100 cm. Sentimeter disebut juga sebagai satuan. Berarti di sini kita memiliki 2 satuan, yaitu jengkal dan sentimeter. Jika diperhatikan, jengkal antara si ibu dan si anak ternyata berbeda. Tentu berbeda ya, karena ukurannya saja sudah berbeda. Sementara jika kita menggunakan meteran, mau dimanapun, punya siapapun, dan siapapun yang mengukurnya, hasilnya pasti sama. Jadi, jengkal ini disebut sebagai satuan tak baku, artinya tidak akurat, karena hasil jengkal tiap orang berbeda-beda. Sedangkan sentimeter disebut sebagai satuan baku karena memiliki nilai dan skala yang besarnya sama. Sekarang, mari kita perhatikan gambar-gambar berikut ini. Mana yang termasuk satuan baku dan tak baku? Gambar 1 merupakan gambar pengukuran waktu menggunakan stopwatch. Gambar 2 merupakan gambar seorang anak yang sedang mengukur dinding menggunakan depa. Apakah kamu sudah menemukan jawabannya? Ya, pintar sekali. Gambar 1 disebut sebagai satuan baku karena siapapun yang mengukur menggunakan stopwatch hasilnya akan sama. Dan gambar kedua disebut dengan satuan tak baku karena akan memiliki nilai yang berbeda jika diukur dengan orang yang berbeda. Oleh karena itu, satuan baku disepakati oleh para ilmuwan sebagai satuan internasional. Baiklah, sekarang kita akan membahas tentang besaran.
Besaran terdiri atas dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah dasar-dasar besaran atau besaran utama, sedangkan besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Besaran pokok terdiri atas 7 jenis, yaitu panjang satuannya meter, massa satuannya kilogram, waktu sekon, kuat arus ampere, suhu Kelvin, jumlah zat mol, dan intensitas cahaya satuannya kandela. Cukup banyak ya, namun tenang, ada cara gampang untuk menghafal besaran pokok, yaitu dengan akronim jiwa SMP, yaitu J adalah jumlah zat, I intensitas cahaya, W waktu, A arus listrik, S suhu, M massa, dan P panjang. Bagaimana? Gampang kan? Selanjutnya adalah besaran turunan, yang merupakan besaran yang satuannya diturunkan dari satuan besaran pokok. Contohnya gaya. Satuan gaya adalah F. Rumusnya F sama dengan M kali A, di mana M adalah massa, satuannya kilogram, A adalah percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat. Jadi, gaya ini ibaratnya besaran pokok massa disilangkan dengan percepatan sehingga menghasilkan keturunan gaya, di mana satuan massa adalah kilogram dan satuan percepatan adalah meter per sekon kuadrat. Nah, dari mana satuan gaya ini diperoleh? Satuan gaya diperoleh dari massa dikali percepatan. Satuan massa kilogram dikalikan dengan satuan percepatan meter per sekon kuadrat menghasilkan kilogram kali meter per sekon kuadrat. Itulah satuan gaya. Sehingga gaya ini merupakan besaran turunan dari massa. Nah, berikut ini adalah tabel besaran turunan. Tabel besaran turunan ini dilengkapi dengan lambang besaran dan satuan. Untuk mengetahui dari mana asal besaran turunan ini, maka dilihat dari satuan dan rumus dari besaran turunan ini. Contohnya seperti yang sudah dicontohkan tadi, misalnya gaya. Gaya satuannya kilogram kali meter per sekon kuadrat. Kilogram kali meter per sekon kuadrat ini berasal dari rumus gaya, yaitu massa dikali percepatan. Massa merupakan besaran pokok, kemudian percepatan merupakan besaran turunan. Hasil kali dari besaran pokok massa dan percepatan menghasilkan besaran turunan gaya. Dari video ini, maka dapat kita simpulkan bahwa besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari satuan besaran pokok. Demikian video kita kali ini, semoga bermanfaat dan bisa membantu kalian untuk belajar di rumah. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa belajar lagi di rumah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.